Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Putri Ningsi dari kelas T Bio 5B, jurusan Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan eh, poin dari hubungan tanaman dengan air. Pada poin yang pertama yang akan kita bahas adalah potensial tekanan, yang kedua transportasi air, dan yang ketiga adalah transpirasi. Nah, pada poin yang pertama yaitu potensial tekanan. Potensial tekanan ini disebut juga potensial tekanan hidrostatik cairan di dalam sel terhadap dinding selnya. Potensial tekanan ini ditandai dengan nilai positif, 0, dan juga negatif. Potensial tekanan ini akan menyebabkan atau timbulnya turgor, di mana akan menjadikan tekanan ini menjadi lebih bernilai positif. Tekanan turgor adalah tekanan membran sel terhadap dinding sel. Tekanan turgor ini akan menyebabkan turginitas sehingga terjadilah osmosis. Osmosis adalah yaitu aliran cairan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran plasma. Nah, pada gambar di atas merupakan kondisi saat terjadinya osmosis, di mana osmosis adalah proses pergerakan molekul atau zat-zat melalui membran sel dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang pertama yaitu hipotonik. Hipotonik ini adalah proses pergerakan air dari dalam sel menuju keluar sel yang melewati membran plasma, sehingga pada tumbuhan menyebabkan plasmolisis. Plasmolisis ini adalah terjadinya pengerutan pada membran sel. Yang selanjutnya itu atau gambar yang kedua adalah isotonik. Isotonik ini adalah terjadinya keseimbangan antara konsentrasi di dalam sel maupun konsentrasi di luar sel. Pada keadaan isotonik ini adalah keadaan yang normal bagi sel tumbuhan. Dan gambar yang ketiga adalah hipotonik. Hipotonik ini adalah di mana konsentrasi cairan di dalam sel lebih rendah daripada konsentrasi di luar sel, sehingga cairan tersebut masuk ke dalam sel sehingga dapat terjadi pembengkakan pada sel yang disebut juga dengan turgin. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin ini membahas tentang transportasi air. Pada tumbuhan, transportasi air terjadi pada pembuluh xilem dan transportasi makanan terjadi pada pembuluh floem. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui dari dalam tanah melalui proses difusi maupun osmosis. Proses difusi ini adalah yaitu proses di mana terjadinya aliran zat atau cairan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan osmosis ini adalah proses terjadinya aliran air atau zat atau cairan melalui konsentrasi di mana konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran plasma. Di sini membran plasma ini berfungsi untuk mengatur apa-apa saja atau menyeleksi apa-apa saja yang masuk ke dalam sel dan juga mengatur apa-apa saja yang keluar dari dalam sel. Jadi membran plasma ini hanya berfungsi untuk mengontrol apa-apa saja yang keluar atau masuk dari dalam apa-apa saja yang keluar masuk dari sel tersebut. Nah, yang selanjutnya atau gambar di atas adalah proses atau skema masuknya air dari dalam tanah menuju daun. Yang pertama yaitu air akan diserap oleh rambut-rambut akar. Yang kedua, air akan masuk melalui jaringan epidermis dan selanjutnya dari jaringan epidermis akan masuk ke jaringan korteks. Dan jaringan korteks ini air akan menuju ke dalam jaringan endodermis, kemudian ke perisikel, dan selanjutnya dari perisikel akan masuk ke jaringan xilem, di mana jaringan xilem ini akan terhubung melalui batang dan juga
silem daun sehingga air sampailah pada daun. Yang ketiga adalah transpirasi. Transpirasi ini adalah proses pengeluaran air melalui stomata yang terdapat pada daun yang berbentuk air yang keluar tersebut berbentuk uap air, di mana uap air tersebut keluar melalui secara difusi. Selanjutnya yaitu transpirasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama transpirasi kutikula, yang kedua transpirasi stomata, dan yang ketiga transpirasi lentikuler. Di sini transpirasi kutikula ini jarang terjadi pada tumbuhan, namun kebanyakan tumbuhan melakukan transpirasi stomata. Selanjutnya, transpirasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang terdapat pada tumbuhan tersebut seperti luasnya daun, banyaknya stomata, rambut-rambut daun, dan ketebalan daun dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang terdapat di luar tumbuhan tersebut, yaitu yang terdapat pada lingkungan dari tumbuhan tersebut seperti kelembaban, angin, cahaya matahari, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah manfaat atau peranan dari transpirasi ini. Transpirasi ini dapat mengatur fotosintesis, meningkatkan penyerapan air oleh akar, mengurangi penyerapan air, dan sebagainya.